Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tema khotbah kali ini, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Saudara, siapa yang berkorban? Mengapa harus berkorban? Apa relevansi kebenaran firman ini dalam kehidupan kita setiap hari? Sebelum kita mendalami kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, saat ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang saat ini akan dibentangkan. Tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, judulnya Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Kemudian dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan bagi baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah,
Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara sekalian, gawat sekali. Ini situasi yang mencekam, yang melatar belakangi kitab ini. Situasi yang dihadapi oleh Mordekai, oleh Ester, dan orang Yahudi di kala itu. Situasi di mana bangsa Yahudi hendak dipunahkan, hendak dihancurkan oleh Haman, seorang bangsawan dari kerajaan Persia. Teks bacaan kita saat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana upaya Mordekai, bagaimana upaya Ester menyelamatkan bangsanya. Saudara, Ester itu adalah sebuah nama dalam bahasa Persia. Ya. Arti dari Ester adalah bintang Venus atau bintang fajar. Kalau kita membaca Targum, kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Aram, Ester artinya bintang. Jadi ketika anak ini lahir, ada harapan yang begitu besar dari Abihail, ayah dari Ester, agar anak ini punya masa depan yang baik, agar anak ini bersinar, agar anak ini bercahaya di masa depan. Itu harapan orang tua, sehingga anak ini diberi nama Ester. Tetapi saudara sekalian, kalau kita menggali lebih dalam lagi, nama Ester itu nama dalam bahasa Persia. Ada nama yang diberikan dalam bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh bangsanya, bangsa Yahudi. Nama dari Ester dalam bahasa Ibrani adalah Hadassah. Hadassah artinya tanaman murad. Ini menarik saudara sekalian. Tanaman murad. Apa sebenarnya yang istimewa dari tanaman ini? Saudara, tanaman murad ternyata punya 4 keistimewaan. Yang pertama, daunnya berwarna hijau sepanjang masa. Yang kedua, dia menghasilkan bunga yang berwarna putih. Dan bunga ini harum luar biasa. Ya. Yang ketiga, bunga yang harum ini sering digunakan sebagai persembahan ukupan atau persembahan wangi-wangian. Yang keempat, bunga dari tanaman murad ini dapat digunakan sebagai obat kecantikan. Jadi banyak manfaat dari tanaman murad ini. Nah, Ester, nama Ibraninya Hadassah, artinya tanaman murad. Dengan demikian, ada harapan dari orang tua dari Ester, agar anak ini ketika dia bertumbuh dan menjadi dewasa, dia menjadi perempuan yang multifungsi, bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Saudara sekalian, tanaman murad melambangkan kemurahan hati. Jadi, nama Hadassah, nama dalam bahasa Ibrani dari Ester, itu sesungguhnya punya arti yang indah, punya arti yang luar biasa, di mana tanaman murad adalah tanaman yang multifungsi. Tanaman murad bisa dijadikan obat kecantikan. Tanaman murad sering menjadi lambang kemurahan hati atau kebaikan hati. Karena itu, saya mau ingatkan orang yang bernama Ester, jangan pernah berlaku jahat kepada orang lain. Mengapa? Karena nama Ester itu, Hadassah itu, melambangkan kemurahan hati. Orang yang bernama Ester harus murah hati, harus baik hati. Jika bernama Ester tetapi tidak baik hati, itu keluar dari identitas nama Ester. Nah, saya bangga, saya senang orang tua dari Ester, Abihail, memberi nama anaknya seindah ini.
Dan ini menjadi catatan reflektif, evaluatif bagi kita dalam hal memberi nama anak-anak kita. Jangan sembarang memberi nama. Sebaiknya kita tekuni itu dalam doa. Kita cari dalam Alkitab. Kita cari tahu artinya. Sehingga ketika kita memberi nama anak kita, ada harapan di dalamnya. Dan jika kita berharap seperti itu, apalagi dibawa dalam doa, Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Lihatlah Ester. Lihatlah Ester. Ketika bangsanya terancam hendak dibinasakan, Ester tidak tinggal diam. Dia tampil membela bangsanya. Dia berani menghadap raja. Bahkan ada satu kalimat yang diucapkan oleh Ester di sini. Dalam ayat yang ke-16. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara sekalian, kalau kita membaca Ester pasal 4 ini, kita melihat peran yang sangat menonjol dari Mordekai. Siapa sebenarnya Mordekai ini? Mordekai ini adalah orang yang mengasuh Ester sebelum Ester terpilih menjadi ratu. Mordekai adalah anak dari saudara laki-laki dari ayahnya Ester. Jadi Ester dan Mordekai, kalau dalam bahasa Manado, anak basudara. Anak basudara, Ester dan Mordekai. Jadi hubungan antara Ester dan Mordekai ini dekat sekali. Ya, hubungan persaudaraan. Di mana ayah dari Ester bersaudara dengan ayah dari Mordekai. Nah, karena Ester ini telah menjadi yatim piatu, maka Ester dirawat, dijaga, dipelihara oleh Mordekai sebelum pada akhirnya dia menjadi ratu. Nah, Mordekai ini sudah mendengar bahwa Haman telah mengirim surat kepada wakil-wakil raja, kepada bupati, kepada pembesar-pembesar. Haman, seorang pembesar di kerajaan Persia, yang rajanya adalah Ahasveros kala itu. Haman ini berhasil mempengaruhi Ahasveros. Dia bercerita kepada Ahasveros bahwa ada suatu bangsa yang terserak. Bangsa itu ada di dalam kerajaan kita. Bangsa ini memiliki hukum yang berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh bangsa Persia. Perhatikan saudara sekalian bagaimana Haman mulai memainkan perannya mempengaruhi Ahasveros. Bangsa ini terserak. Dia ada di kerajaan kita. Dan dia punya hukum yang mengatur kehidupannya. Hukum ini berbeda dengan hukum bangsa manapun. Hukum ini berbeda dengan hukum yang dikeluarkan oleh raja. Kemudian Haman mengatakan bahwa bangsa ini tidak mau mentaati hukum yang dikeluarkan oleh raja. Saudara, kalau Anda menjadi pemimpin dan Anda tahu bahwa ada orang yang tidak loyal padamu, ada orang yang tidak mau mentaati peraturan yang engkau keluarkan, apa sikapmu terhadap orang itu? Kalau itu benar, kemungkinan Anda bersikap sama dengan Ahasveros. Kalau itu benar. Ahasveros baru mendapatkan informasi dari Haman. Informasi yang dia dapat baru dari satu orang, yaitu dari Haman. Seharusnya Raja Ahasveros melakukan cross-check. Dia mengecek apa benar yang disampaikan oleh Haman ini. Tetapi itu tidak terjadi, saudara sekalian. Raja Ahasveros percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Haman. Dan dia memberikan cincin meterai kepada Haman. Jadi Haman bisa menulis surat, memberikan perintah kepada wakil-wakil raja yang tersebar di daerah itu, kepada pembesar-pembesar, kepada bupati, kepada orang-orang penting di daerah kekuasaan Raja Ahasveros, memberikan perintah kepada mereka. Dan karena Haman punya rencana jahat terhadap bangsa Yahudi, perintahnya adalah binasakan orang Yahudi. Dan karena adanya perintah ini,
orang Yahudi berpuasa dan meratap. Ada ratap tangis yang besar terjadi dalam lingkungan kehidupan orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka mengalami ketakutan. Haman memerintahkan agar orang Yahudi dibunuh. Dibunuh secara massal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal yang namanya genosida. Genosida itu adalah pembunuhan secara terencana terhadap satu suku bangsa. Nah, Haman merencanakan itu. Dia tidak ingin bangsa Yahudi tetap ada di muka bumi ini. Saudara, aneh. Raja sekelas Ahasveros percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Haman. Andai kata tidak ada Ester, bangsa Yahudi sudah punah dari muka bumi ini. Saudara, ini menjadi catatan penting bagi kita jika kita mendapat kepercayaan menjadi pemimpin. Jika kita punya otoritas untuk mengambil kebijakan. Jika kita punya otoritas untuk mengambil keputusan. Berpikirlah sebelum bertindak. Jangan salah mengambil keputusan. Sebab ketika Anda mau mengambil keputusan, ada saja suara-suara yang mencoba mempengaruhimu. Melaporkan hal-hal yang negatif tentang orang-orang tertentu. Jika Anda seperti Ahasveros, langsung mendengar begitu saja informasi itu, Anda bisa salah dalam mengambil keputusan. Tetapi jika Anda bersabar, Anda mencermati apa yang dikatakan orang, melakukan cross and check, kemungkinan besar Anda tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, Haman ini telah mempengaruhi raja. Dan raja sudah memberikan cincin meterai kepada Haman. Jadi Haman punya kuasa penuh untuk memerintah kepada wakil-wakil raja, pembesar-pembesar, bupati-bupati, diperintahkan untuk membunuh orang Yahudi. Dan kabar ini tersebar kemana-mana yang membuat Mordekai tidak bisa tinggal diam. Mordekai tidak bisa tidur. Dia segera dalam ayat yang pertama bacaan kita disebut keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Jadi Mordekai tidak menyembunyikan kesedihannya. Dia menangis, dia meratap, dia melolong-lolong. Dia nyatakan, dia ungkapkan kesedihannya. Sampai di depan pintu gerbang istana raja. Dia cuma sampai di situ. Sebab ada aturan kalau orang memakai kain kabung, dia tidak boleh masuk ke dalam istana. Nah, karena Mordekai melolong-lolong, maka hal ini sampailah kepada Ester. Ester segera mengutus dayang-dayang, mengirim baju kepada Mordekai agar dia mengganti baju kabungnya. Tapi Mordekai tidak mau. Kemudian Ester mengutus Hata, seorang sida-sida, pelayan dari Ester. Dan dari Hata lah Ester baru tahu ternyata situasi sudah gawat. Bangsa Yahudi terancam dibinasakan oleh Haman. Bangsa Yahudi terancam dipunahkan dari muka bumi ini. Maka Ester segera bertindak. Dia meminta kepada Mordekai dan orang Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Karena dia mau menghadap raja. Mengapa umat Yahudi diminta berpuasa? Ini adalah sikap iman orang Yahudi. Ketika mereka punya masalah yang berat dan mereka tidak tahu apa solusinya, mereka menghadap Tuhan. Mereka berpuasa sebagai tanda merendahkan diri, merendahkan hati mereka, meminta pertolongan Tuhan. Inilah perintah dari Ester kepada Mordekai dan orang Yahudi. Berpuasalah selama 3 hari
3 malam. Saya suka dengan Ester. Suka dengan keputusan imannya ini. Di saat dia mau mengambil keputusan, dia mendahuluinya dengan mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ester. Ada banyak orang di dunia ini mengabaikan hal ini. Tenggelam dengan kekuatan diri, mengandalkan kekuatan pikirannya, lalu melupakan hadirat Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus, jangan lupa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan dan kita tidak tahu apa jalan keluarnya, datanglah pada Yesus. Masih ingat ucapan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yesus mengucapkan kalimat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita dapat berbuat sesuatu yang hebat. Kita dapat berbuat sesuatu yang luar biasa jika kita datang kepada Yesus. Saudara, Ester mau menghadap raja. Ini melanggar aturan, saudara. Sebab ada aturan di dalam kerajaan itu. Seseorang boleh menghadap raja kalau raja memanggilnya. Selama raja tidak memanggil, jangan ada orang yang menghadap raja. Nah, Ester tahu undang-undang itu. Kalau dia memaksakan diri menghadap raja, itu beresiko. Dia bisa kehilangan nyawa, mendapat hukuman mati dari raja. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Itu berarti raja bermurah hati. Nah, Ester membaca peluang itu. Tetapi kalau mengandalkan kemampuan dirinya, Ester sadar dia tidak bisa mempengaruhi hati raja. Karena itu, Ester meminta kepada Mordekai dan orang Yahudi berpuasa, berdoa bagi dirinya, meminta kepada Allah agar menolong dia untuk menghadap raja. Saudara sekalian, inilah sikap pemimpin yang hebat, mendahulukan Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Ester juga berpuasa, jadi bukan cuma orang Yahudi yang berpuasa. Ester dan dayang-dayangnya juga berpuasa. Meminta kemurahan Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Agar Tuhan menggerakkan hati raja, berbelas kasihan, mendengar apa yang disampaikan oleh Ester. Nah, Ester mendahulukan Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Dan Ester sudah siap dengan resiko. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi ada 2 kemungkinan kalau Ester menghadap raja. Pertama, raja berbelas kasihan. Yang kedua, raja menghukum mati Ester karena melanggar undang-undang. Undang-undang kerajaan Persia. Nah, saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita petik sebagai pelajaran dalam menjalani kehidupan ini? Tema khotbah kita, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Dan dalam bacaan kita saat ini, Ester dan Mordekai mengambil peran itu. Nah, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, cara Allah bekerja menyelamatkan umatnya. Allah bekerja melalui orang-orang tertentu yang dipilihnya. Dalam konteks bacaan kita, Allah bekerja melalui Mordekai dan Ester. Esterlah yang menjadi bintang di sini. Ester yang berani mengambil resiko menghadap raja. Allah bekerja melalui Ester. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Terlebih majelis jemaat, terlebih pendeta, terlebih evangelis, terlebih pastor, uskup, paus. Ketika kita memberi diri melayani dalam pekerjaan Tuhan, camkanlah ini. Allah bekerja melalui orang-orang tertentu. Itu berarti ketika kita melayani, tidak bisa kita mengandalkan kemampuan diri kita.
milikilah kerendahan hati, dan mintalah hikmat Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan dalam mengemban tanggung jawab pelayanan. Sebab Allah kita bekerja melalui orang-orang tertentu. Bukan tidak mungkin orang itu adalah Anda. Ketika Anda membuka diri, datang kepada Tuhan, minta dibentuk oleh Tuhan, minta dipakai oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan akan memakaimu menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Dalam Alkitab kita membaca ada banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang punya kelemahan. Musa mengeluh tidak pandai bicara, tapi lihat ketika dia dipakai oleh Tuhan, dia menjadi pemimpin yang hebat. Yeremia mengeluh masih muda, tapi lihat ketika dia dipakai oleh Tuhan, dia menjadi nabi yang konsisten, nabi yang tabah, nabi yang berani menanggung penderitaan. Itulah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Yesus ketika memanggil murid-muridnya, dia mengambil orang-orang yang sederhana, nelayan-nelayan yang sederhana. Mereka secara kasat mata tidak punya kemampuan apa-apa dalam hal berbicara. Tapi lihatlah ketika mereka dipakai oleh Tuhan. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sini jelas bagi kita, ketika kita mengemban tanggung jawab dalam pelayanan, jangan ada upaya menonjolkan diri sendiri. Sebaiknya kita menyembunyikan diri kita, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, kalau kita mau ikut kemauan Tuhan, kita harus berani ambil resiko. Jangan tinggal di zona nyaman. Harus berani ambil resiko jika kita mengikuti kemauan Tuhan. Esther adalah figur yang mengambil sikap itu. Dia bisa saja berada di zona nyaman, menjadi ratu, tidak ada masalah, kebutuhannya terpenuhi. Tetapi Esther tidak mau itu. Karena kalau itu dia lakukan, dia mengorbankan banyak orang. Karena itu Esther mengambil sikap, berani mengambil resiko, menghadap raja sekalipun taruhannya adalah kematian. Saudara sekalian, saya mau katakan, tidak semua orang punya sikap mental yang seperti ini. Karena pada umumnya orang-orang suka selamat. Pada umumnya orang-orang tidak mau terusik kesenangan hidupnya. Mereka berada di zona nyaman dan tidak mau keluar dari situ. Saudara, ketika kita mau ikut Yesus, ingatlah bahwa ada saja tantangan yang kita hadapi, ada saja resiko yang kita hadapi, dan kita harus berani mengambil resiko itu. Yang ketiga, waspadalah jika engkau punya otoritas. Jika engkau punya kewenangan, waspadalah. Ada saja orang yang seperti Haman memanfaatkan otoritas yang ada padamu. Saudara, sebelum engkau mengambil keputusan, engkau harus melakukan check and recheck. Jangan hanya mendengar suara sepihak. Dengarkanlah suara banyak orang, kemudian merenunglah sejenak, mintalah hikmat Tuhan sebelum engkau mengambil keputusan. Orang yang hanya mendengar suara dari sebagian orang, tidak mendengar secara utuh suara-suara yang ada di lapangan, dia pasti salah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, jadilah seperti Esther yang berani berkorban demi bangsanya. Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Demi keselamatan kita, Yesus mengorbankan nyawanya. Nyawanya dikorbankan sebagai korban penebus dosa. Jadi kita semua adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Yesus. Yesus telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Esther telah berkorban. Kristus telah berkorban. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai terjadi Kristus mengajarkan kita berkorban, lalu kita menjalani kehidupan sebagai pribadi yang pelit, yang kikir, yang tidak mau berbagi dengan sesama. Jadilah pribadi yang selalu berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.